Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Oke, sesuai request teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bahas materi dimensi 3, matematika wajib kelas 12. Oke, kali ini kita langsung masuk ke uji kompetensi 2, yaitu mengenai jarak dalam ruang. Yang pertama soal kubus ini, jarak antara titik A dan F jika rusuknya 12. Sangat mudah ya, AF itu Pitagorasnya apa sama apa? AF, AB dan BF. AB-nya berapa? 12, BF-nya 12. Siku-siku sini ya. Berarti AF sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 144 ditambah berapa? 288. Jika disederhanakan jadinya 144 kali 2 atau 12 akar 2. Oke, cara lain kita harus hafal namanya diagonal bidang. Rumus cepatnya adalah rusuk dikasih akar 2. Berarti langsung saja 12 akar 2. Sama ya hasilnya. Jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan jarak antara B ke H. Oke, kalau kita tarik garis seperti ini. Pitagorasnya kira-kira apa? Segitiga apa yang kita buat bantuan? BDH ya. BDH. Tapi BD belum kita ketahui ya. BD belum kita ketahui. BD-nya bisa kita cari dulu Pitagoras antara 8 dan 24. Tapi sebenarnya kalau ini diagonal ruang bisa kita Pitagoras sekaligus, yaitu BH langsung kita akar saja semuanya dari AB ditambah BD atau AD ya, ditambah AD ditambah DH, atau panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Langsung saja 24 kuadrat ditambah 8 kuadrat, lanjut 6 kuadrat. 24 kuadrat berapa? 5, 7, 6. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Yang ini 100 ya. 100 sama 576 berarti 676. Di akar ketemunya 26. Sehingga jawabannya B. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan limas T KLMN di samping. Alas limas berbentuk persegi, berarti kalau LM-nya 8, otomatis KL-nya juga 8. Tentukan jarak titik T ke M. Oke, T ke M. Kita ambil segitiga bantuan yaitu TOM. Sini ya, siku-siku di O. Kita kasih angkanya dulu. OM-nya berapa OM? Ini tinggi limas 4, saya taruh sini 4. Ini berarti 4. OM-nya setengah dari KM. Sementara KM itu kalau 8 sama 8 pasti 8 akar 2 atau diagonal sisi ya. OM-nya kita kasih 4 akar 2. Kita tinggal cari TM-nya dengan Pitagoras. Berarti TM sama dengan akar. Langsung aja ya, 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. 16 ditambah 16 kali 2 32, ditambahkan jadinya 48, disederhanakan jadinya 16 kali 3 atau oke, jawabannya 4 akar 3. Berikutnya nomor 4. Gabungan bangun tersebut tersusun atas balok dan limas. Jadi yang kiri balok, yang kanannya limas. Balok ABCDEFGH berukuran panjang AB 5, itu sudah ada 5. Kemudian AE-nya 8, tingginya ya. Berikutnya EH 8. Kemudian 5 segi 4 beraturan mempunyai panjang rusuk tegak 6. Panjang rusuk tegak itu yang ini nih.
Ini 6. Pertanyaannya, tentukan jarak dari titik A ke T. A ke T. Biasanya kalau mencari jarak kita butuh Pitagoras. Sementara A ke T, apa yang akan kita Pitagoras? Caranya kita ambil garis bantuan ke bawah. Kemudian kita buat segitiga siku-siku yang ke A seperti ini. Ini siku-siku di sini ya. Kemudian karena segitiga itu ada di luar bangun, melihatnya agak susah, kita buatkan bangun bantuan, balok bantuan sebelah kanan seperti ini. Sudah mulai lebih jelas ya kalau seperti ini. Oke, katakanlah A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini saya kasih nama K, L, M, N, misalkan ya. Otomatis titik T itu akan di tengah-tengahnya sisi yang bagian kanan. Dengan ukuran KL itu akan sama dengan 8 juga ya. KL 8 paham ya? LM otomatis juga akan 8. Misalnya di tengah-tengah KL kita kasih identitas apa? Yang belum ada apa? T. Misalkan P ya. Berarti K ke P itu 4, P ke L juga 4. Kita harus mencari KP dulu ini. AP, sorry. Kita mencari AP. Kalau TP-nya udah tahu berapa TP? 4 ya, karena ke atasnya 8, TP-nya 4. Ini AT sudah mau ketemu. Kita tinggal mencari A ke P. Karena Pitagorasnya nanti ini ya. Sebentar. Nanti Pitagorasnya nanti AP sama PT. Saya gambar dulu. Nanti kita cari ini, AP sama PT. PT-nya sudah ada 4, kita nyari AP-nya. Cara nyari AP Pitagorasnya apa sama apa aja? AK sama KP. Ya enggak? Sementara AK kita belum tahu, kita butuh tinggi BK ini berapa. Kita cari dulu tinggi limas. Tinggi limas kita cari. Oke, fokus ke bangun limasnya. Saya buatkan garis bantuan seperti ini. Tinggi limas ini ya. Kita ambil bantuan segitiga misalkan BOT. Kita pengen mencari tinggi limas yaitu OT. OT sama dengan Pitagoras apa sama apa aja? BT dikurangi BT kuadrat dikurangi BO kuadrat. BT-nya berapa? BT itu sama kayak GT ya, TG ya, 6. Dikurangi BO-nya itu setengahnya BG. Berapa aja? BG berapa BG? Diagonal sisi 8 akar 2. Berarti kalau hanya B ke O itu setengahnya. Kita taruh sini 4 akar 2 kita kuadratkan. Kita hitung 36 dikurangi berapa ini? 16 kali 2 32, hasilnya 4. Berarti ternyata tingginya 2. Otomatis ini juga 2. Oke, dari situ kita bisa mencari AP ya. AP kita cari menggunakan apa? AK ditambah KP. AK-nya berarti berapa? 5 ditambah 2 ya. Berarti AK itu ini sampai sini ketemunya 7 di Pitagoras sama KP 4. 49 ditambah 16 berapa ini? 65. Akar 65 ya, itu AP-nya. Oke, saya kasih di sini akar 65. Nah, ini yang kita cari A ke T ya. Apa? Pitagorasnya apa sama apa? Iya, akar 65 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 65 dikuadratkan 65, 4 kuadrat 16. Jika ditambahkan akar 81 9. Jawabannya A. Lumayan ya pengerjaannya. Jadi harus nyari banyak hal untuk mencari AT, nyari tinggi limas dan sebagainya. Oke, ini sudah termasuk soal pengembangan karena ada lebih dari satu bangun.
Dan proses menghitungnya juga sampai 3 kali lebih ya, 3 kali bahkan lebih. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Diketahui kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 4. Jarak P ke diagonal UW. Ini diagonal UW. Jarak P ke UW kira-kira P ditarik kemana? Apakah P ke U? Apakah P ke W? Apakah ke O? Ingat, jarak itu dicari yang siku-siku, tegak lurus terhadap garisnya. Yang paling tepat adalah ke O, ya. Dia akan siku-siku. Berarti untuk mencari P ke O, kita ambil Pitagorasnya mana? Apa? Paling mudah adalah PT PTO. Gitu ya. Paling mudah adalah PTO. Kita keluarkan segitiga PTO siku-siku di T. Seperti ini. Siku-siku di T. Kasih angkanya ya. PT berapa tingginya? 4. TO itu apa? Setengah dari. Oke, TO itu setengah dari TV. Berarti setengah dari diagonal sisi ya, 4 akar 2. Oke, PO sudah bisa kita cari menggunakan Pitagoras. PO sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Berarti 16 ditambah 8 ya. Berapa ini? 24 itu 4 kali 6. 2 akar 6. Jawabannya E. Oke. Kita juga bisa mengerjakannya menggunakan rumus cepat di kubus, bahwa kalau rusuknya A, maka yang bentuknya seperti ini adalah A per 2 akar 6. Ya. Bisa saja dari Q ke O atau dari R ke O. Pokoknya yang bentuknya dari sudut ke salah satu tengah-tengah sisi yang ada di seberang sana. Itu A per 2 akar 6. Sehingga kalau ada soal seperti ini bisa lebih cepat ngitungnya. Bahkan tanpa ngitung ya, langsung dilihat 4. Oh, 2 akar 6. Seperti itu. Kemudian ada rumus cepat lagi. Kalau dari Q ke sini ya, dengan sama panjang, misalkan di sini A. Yang bentuknya seperti ini adalah A per 2 akar 5. Kalau kalian cuma hafal A akar 2 diagonal sisi sama A akar 3 diagonal ruang, ini saya tambahi. Yang dari sudut ke tengah-tengah sisi itu A per 2 akar 6. Yang dari sudut ke tengah-tengah rusuk yang ada di satu bidangnya itu adalah A per 2 akar 5. Begitu ya. Ada satu lagi, kalau dari P ke A seperti ini. Ya, dari pojok ke salah satu tengah-tengah rusuk. Itu itu 3 per 2A. Tolong 3 ini dihafalkan ya. A per 2 akar 5, A per 2 akar 6, sama 3 per 2A. Dengan A itu rusuknya. Lanjut nomor 6. Balok KLMN PQRS mempunyai panjang KL3, LM 4, dan KP 12. Kalau KP 12 berarti sana juga 12 ya. Pertanyaannya, jarak R ke PM. Kita gambar dulu PM-nya. Kira-kira R ke PM itu R ditarik kemana? Ke tengah. Ya tidak persis ke tengah, tapi yang penting membentuk siku ya. Segitiga bantuan yang kita ambil adalah segitiga PRM. Kemudian kita buat misalkan hasil siku-sikunya nanti di R aksen. Sekarang kita isi panjangnya masing-masing. PR berapa PR? PR berapa PR? Pitagoras dulu PR-nya. Apa? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Akar 9 tambah 16. Akar 25 sama dengan 5. Oke. MR berapa MR? 12. Kita pengen mencari PM. PM berapa PM?
Kita Pitagoras dulu ya, antara 5 kuadrat sama 12 kuadrat. Berapa ini? 25, 14, 4. Akar 16, 9, yaitu 3. Yang ditanya adalah jarak R ke R aksen ini ya. Perhatikan bahwa ini adalah segitiga siku-siku dan di sini juga siku-siku. Berarti ini ada luas yang bisa kita lihat dari dua sisi ya. Kalau kita pakai alas ini, tingginya mana? Ini, alas kali tinggi. Tapi kalau saya pakai alas yang ini, maka tingginya yang ini. Padahal luasnya akan sama. Oke, nanti bisa kita kerjakan dengan cara apa? R ke R aksen itu adalah alas kali tinggi yang sudah lengkap, yaitu apa? PR dikali RM dibagi apa? Alas yang tingginya mau kita cari, yaitu PM. Saya ulangi ya. Alas kali tinggi yang sudah lengkap sepasang dibagi alas yang tingginya mau kita cari. Kita kasih angkanya. PR 5, RM 12 dibagi PM 13. 5 kali 12 60 per 13. Setiap kali bertemu bentuk segitiga siku-siku kok mencari bentuknya seperti ini, langsung kamu ambil alas kali tinggi dibagi alas yang tingginya mau kita cari. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Limas beraturan TABCD. Yang dimaksud beraturan di sini adalah alasnya ya. Mempunyai panjang rusuk tegak 4. Berarti ini 4 semua. Kemudian rusuk alasnya juga 4. Jarak titik A ke TB. Oke, A ke TB kita cari jaraknya ke sini. Dan harus siku-siku. Kita keluarkan segitiga TAB. Ini kita kasih panjangnya masing-masing. TA berapa? 4. TB juga 4. AB juga 4. Oh, ini aslinya segitiga sama sisi ya, malah ya. Oke, di sini berarti kita paruh saja. Ini 2, ini 2. Kita cari dulu tinggi TP. TP-nya berapa? Pitagoras antara 4 kuadrat dikurangi ini ya. 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berarti antara 16 dikurangi 4. 4 kali 3. Oke, TP-nya 2 akar 3. Sekarang kita mencari A ke A aksen. Caranya seperti tadi. Alas kali tinggi dibagi alas. Alas kita yang sudah lengkap sama tingginya adalah AB sama PT. Alas yang tingginya mau kita cari adalah ini, TB. Kita kasih angkanya AB 4, PT 2 akar 3, kemudian TB-nya 4. Coret ya. Jadi jawabannya 2 akar 3, yaitu B. Kita lanjut ke nomor 8. Limas segi 4 TABCD mempunyai panjang rusuk alas 10. Tinggi limas 5 akar 3. Ingat ya, kalau tinggi kita taruhnya di sini. Kalau yang TA namanya rusuk tegak. Bedakan ya. Titik P merupakan titik potong antara AC dan BD. Ini ada di tengah-tengah titik P. Sedangkan titik E terletak di tengah rusuk AB di sini. Pertanyaannya jarak P ke TE. Kita garis dulu TE. Kalau P ke TE kira-kira kemana? Ke sini. Siku-siku. Sebagai bantuan kita keluarkan segitiga apa? T, E, P. Kita kasih angkanya dulu.
Yang bisa dicari apa dulu nih? TP ya. TP tadi 5 akar 3. E ke P berapa berarti? E ke P itu setengahnya ini ya. Setengahnya 10, berarti 5. Oke, kita cari TE dulu. Kita cari TE dulu, pakai Pitagoras ya. Apa ini? 5 kuadrat ditambah 5 akar 3 kuadrat. 25 ditambah 75 ya. Oh ya, 75. 100. Berarti 10. Ternyata TE-nya 10. Oke, ini kasusnya seperti tadi. Ini siku-siku, ini juga siku-siku. Berarti P ke P aksen kita bisa pakai rumus alas kali tinggi dibagi alas. Berarti apa? 5 kali 5 akar 3 dibagi 10. Bisa kita sederhanakan, dapat 2. 5 per 2 akar 3.